konsisten tuh penting sih Kak, gitu. Motivasi juga harus jalan juga. Itu lagi nih Kak, intinya mencoba sih ya kan. Namanya peluang kalau nggak dicoba nggak dapet gitu. Malah nanti Harus kita itu. nggak kebagian kesempatan itu ya Kak. Benar, benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di episode Anywhere With You selanjutnya. Nah, saatnya untuk Anywhere With You nih, di mana-mana dengan kamu. Kalau dengan dia nanti aja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibtisam Ulimazada yang akan menemani kalian hingga ke depannya. Nah, pastinya kurang lengkap ya jika kita kenalannya hanya MC saja. Nah, di sebelah kiri MC ini siapa nih? Kok ada cewek cantik sepertinya? Nah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh lah ya sayang-sayangan. Boleh nih Kak, kenalan dulu. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini. Saya juga salah satu mahasiswa Akademi Farmasi juga nih Kak. Nah, jadi salah satu mahasiswa baru atau mahasiswa tua nih Kak? lama. Oh, mahasiswa lama ya? Iya. Tapi masih semester berapa nih Kak? 2. Masih semester 2 yang enggak deh Kak. Jadi masih awal ya. Kalau semester tua itu udah 5-6 ya, tapi kalau semangatnya enggak tua, tetap muda seperti itu. Nah, di sini Kak Ain udah mencapai pengalaman dan prestasi lomba hoki ya Kak, kalau boleh tahu. Oke, boleh nggak sih Kak ceritakan terlebih dahulu pengalaman maupun prestasi yang sudah didapatkan? Sebelumnya ya, sebelum masuk ke Akademi Farmasi ini, saya juga seorang atlet, tapi olahraga tradisional, seperti juara 1 lomba lari batok kelapa, terus juara 3 lomba lari balok. Jadi kebanyakan di non-akademik. Nah, berhubung di masuk Akfar ini, ada salah satu lomba hoki juga Jawa Timur, jadi saya ikutan juga nih. Nah, akhirnya juga dapat perolehan medali juga nih Jawa Timur gitu. Nah teman-teman, rasanya juga kurang lengkap ya kalau kita tidak tahu temanya apa sih sekarang kok sudah bicara tentang hoki, atlet ataupun prestasi lainnya. Nah, kalian perlu ketahui ya bahwasannya tema hari ini yaitu prestasi non-akademik, kenapa enggak? Nah, jadi teman-teman, tadi Kak ini sudah bercerita ya tentang pengalaman ya Kak ya yang sudah ditempuh ataupun prestasi yang sudah diraih. Nah, berbicara masalah non-akademik ataupun tentang prestasi non-akademik, apa sih Kak yang menjadi Kak Ain bisa memilih passion non-akademik seperti itu? Jadi saya pingin hal baru ya, karena kita sekolah materinya juga akademik dari SD, SMP, dan kita juga seperti menghilangkan kejenuhan, kita juga butuh olahraga, butuh main. Jadi saya jalan satu-satunya ya ke non-akademik, karena selain kita juga menghilangkan rasa bosan, tapi kita juga bisa mencetak prestasi gitu. Jadi bisa dipenuhi ya Kak ya, jadi belajar bisa, non-akademik juga bisa nih teman-teman. Nah, bagaimana sih Kak cara Kak Ain sendiri mengatasi rasa malas? Karena kan terkadang ya kita sebagai mahasiswa juga bisa terbilang anak muda ya, pasti ketemu nih sama malas ataupun aduh rebahan aja deh, seperti itu. Gimana nih Kak? Kalau males sih wajar ya, tapi yang nggak wajar itu kalau keterusan gitu. Nah, biasanya saya sih ingat dengan tujuan saya. Tujuan hidup saya ingin sukses. Jadi mau nggak mau kita harus lawan rasa malas itu. Nah, bisa jadi pengalian topik. Semisal kita bosan dengan matematika, ya udah yuk kita hoki. Nah, biar nggak bosan tentang matematika terus gitu. Jadi gitu ya Kak, salah satu cara kita untuk mengatasi rasa malas. Nah, dan juga nih Kak, bagaimana sih Kak untuk Kakak sendiri bisa menekuni passion prestasi yang non-akademik maupun gimana juga cara bagi waktu. Terkadang nih Kak ya, kalau kita berbicara masalah Akademi Farmasi Surabaya. Nah, sekolah di farmasi loh, masa nggak mau belajar yang benar-benar? Takutnya nanti keteteran kalau kita mengikuti prestasi non-akademik. Gimana tuh Kak? Kalau gitu sih nggak bisa langsung 1 hari 2 hari ya, harus dilatih Kak gitu. Jadi harus konsisten. Jadi kita nggak sehari 2 hari kita udah dapet hasil, itu nggak bisa. Jadi konsisten itu penting sih Kak gitu. Motivasi juga harus jalan juga. Jadi konsisten Kak ya. Nah, terkadang kita juga susah nih Kak cara kita untuk konsisten dalam artian yuk kita bisa belajar, yuk kita bisa meraih prestasi bukan hanya non akademik, namun karena di sini temanya prestasi non akademik, kenapa enggak? Nah, gimana juga nih Kak untuk teman-teman bisa konsisten? Karena enggak mudah. Untuk melatih konsisten itu kita juga harus butuh kesadaran diri.
Ya, seperti yang saya bilang tadi, butuh kita punya tujuan. Nah, kalau semisal kita punya tujuan, kita pasti gimana caranya tujuan itu harus tercapai. Apalagi kita anak muda nih ya, bener-bener. pinginnya itu harus tercapai, harus menggebu-gebu. Nah, kalau saya sih yaitu, jadi saya setiap bulan itu ada target gitu. Oke, jadi harus ada target Iya. ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, teman-teman juga di sana maupun nantinya yang akan masuk ke Akademi Farmasi Surabaya atau bisa terbilang mahasiswa baru nih, atau juga dari alumni. Nah, bagaimana juga Kak tips kita mengimbangi pembelajaran maupun prestasi yang sudah ada? Mengimbangi ya, dilatih sih Kak. Terus juga kita nggak boleh cepet bosan sih, harus dilatih juga sih sebenarnya. Intinya dilatih, nggak bisa 1 hari 2 hari yang seperti yang saya katakan tadi gitu. Jadi punya kesadaran, dilatih, konsisten. Ya itu tadi sih. Jadi nggak bisa instan Kak ya, Nggak mie instan bisa. saja loh ya, yang sudah terbilang mie instan, tapi cara buatnya juga harus direbus dulu gitu, gak ada yang udah semuanya instan deh, semuanya bisa langsung dapat hasil. Nah, bukan seperti itu Kak ya. Nah, boleh juga nih Kak diceritakan, mungkin teman-teman juga ada yang pengen tahu nih, apa sih itu atlet hoki atau memang hanya bermain saja? Nih saya juga pernah dengar namun kurang tahu nih cara teknik bermain hoki itu seperti apa. Boleh? Hoki itu seperti olahraga lapangan, seperti sepak bola, cuman bedanya Oke. kita menggunakan tongkat dan bola. Jadi bolanya tuh kecil gitu Kak. Kalau sepak bola kan besar. Nah, kalau hoki tuh kecil tapi dimainkan dengan tongkat. Biasanya itu ada di lapangan sama ada di dalam ruangan gitu. Yang di lapangan itu outdoor dan kalau yang di dalam ruangan itu indoor gitu. Jadi seperti itu ya cara beberapa teknik bermainnya ya Kak ya. Nah, berarti pernah cedera dong ya Kak Ain sendiri? Alhamdulillah saya nggak pernah sih, nggak cuman pernah, oke. teman-teman saya kebanyakan sih cowok. Oh, Karena mereka oke. bener-bener powerful kalau main ya sampai berdarah-darah. Oke, bener-bener ya udah ini main nih gitu. Kalau Iya, perempuan kan kadang kalau main apapun itu, apalagi di lapangan nih ya, agak centil gitu ya. centil malah yang diutarakan pertama itu nah teriak. Bukan malah kita ayo fokus ke bolanya. Nah, kadang sudah Bener pernah banget. terjadi ya Kak ya. Iya. Kak saya sendiri pernah nih main basket, ketika perempuan banyaknya teriak, Heboh heboh. gitu. Tapi kalau laki-laki malah benar-benar fokus, sedikit bicara namun fokusnya banyak. Biasa ya calon mak-mak ini calon mah. Bisa dikatakan seperti itu Iya ya. bener. Oke, jadi tadi sudah bagus banget ya bahwasannya bagaimana kita juga bisa fokus maupun bagaimana juga mengimbangi. Nah, seperti itu. Namun Kak, pada dasarnya kan manusia ini juga harus ada, bukan harus ya, mempunyai kekurangan. Nah, seperti itu. Bagaimana juga Kak Ain ini bisa menutupi kekurangan Kak Ain sendiri? Atau memang ya nggak usah pantang menyerah Kak, ya gini. Nah, seperti itu. Kalau kekurangan sih setiap manusia pasti ada kekurangannya Iya, ya. oke. Cuman kita gimana harus bersyukur. Iya. Malah menjadikan kekurangan itu suatu kelebihan. Oke. Ya, semisal kita nih buta. Kalau semisal maaf, Ya, kita maaf buta ya. teman-teman. Tapi kita masih punya kelebihan. Jangan melihat kekurangannya, tapi kita tonjolkan kelebihannya itu. Jadi jangan terpuruk, tapi lebih bersemangat gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman, bukan hanya kelemahan yang ada dari diri kita itu malah membuat kita pesimis ataupun hal-hal yang sudah kita lakuin itu sia-sia. Nah, itu gak ada gunanya kalau kita menyesali apa yang sudah kita perbuat gitu Kak ya. Yang mana kita harus bisa bersyukur, berproses dan juga bangga pada diri kita sendiri ya. Namun Kak Ain, kalau Kak Ain sendiri nih, dari tadi sudah berbicara masalah gimana kita mengimbangi prestasi non-akademik, pembelajaran, namun ada kalanya bagaimana nih kalau Kak Ain sendiri mengatur skala prioritas? Kadang kan memang kita dituntut untuk belajar. Nah, di samping itu kita juga bisa mencetak prestasi. Nah, ada nggak sih Kak bisnis atau memang pekerjaan di luar dari sekolah atau kuliah ini? Kesibukan saya ya, Iya. nggak hanya kuliah aja sih. Saya juga seorang influencer dan juga businesswoman gitu. Jadi saya bagi waktu itu nggak 1 hari 2 hari sih ya, pengalaman gitu. Iya. Kalau misal saya di hari ini ada bentrok, hari satunya kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu Kak. Seperti Jadi itu. bukan karena memang nanti kita ada bisnis ataupun usaha lainnya ya di luar kampus malah menjadikan pengaruh terhadap nilai kita. Nah, kalau boleh tahu bisnis apa sih Kak yang sudah dijalankan? Jasa pembuatan filter Instagram Kak. Oke. Itu langsung pesan atau gimana Kak?
Bisa langsung cek website saya aja. Itu ya teman-teman, nanti kita terus di deskripsi ya, mungkin boleh ya. Nah, Kak Ain juga, ini tadi atlet hoki ya, sudah memenangkan atlet hoki di tingkat mana Kak? Jawa Timur. Di tingkat Jawa Timur ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Kalau dari Kak Ain sendiri nih, sesuai tema kita, prestasi non akademik, kenapa enggak? Nah, menurut Kak Ain, apakah sudah cukup kontribusi itu kepada Akademi Farmasi Surabaya, ataukah memang nantinya ada tujuan dan target sendiri dari Kak Ain untuk Akfar sendiri? Insya Allah sih iya, pasti kemauan untuk menang itu pasti ada ya. Oke. Dan kita juga harus berusaha dulu nih. Dan kalau misal kita kalah juga nggak boleh pesimis, karena itu urusan bejo-bejoan gitu ya Oke. Kak ya. Mungkin bahasanya seperti itu ya yang kita kenal. Benar. Karena memang nih teman-teman, kalau kalian ataupun kita nih Kak ya, ketika mengikuti lomba, jangan pernah kalian mengharapkan menang terlebih dahulu. Pokoknya harus menang. Kalau nggak menang nangis nih, harus seperti itu. Yang penting sih pengalaman sih ya Kak ya. Yang penting pengalaman, karena dari pengalaman itu kita juga bisa mencetak prestasi atau penghargaan nantinya. Nah, diniatkan seperti apa? Diniatkan, ayo belajar dulu. Karena memang menang itu bonus, kalah itu udah biasa. Yang luar biasa ketika kita terus mencoba, seperti itu. Nah, satu lagi nih Kak, intinya mencoba sih ya kan. Iya. Namanya peluang kalau nggak dicoba nggak dapet gitu. Malah nanti Harus kita itu. apa ya, nggak kebagian kesempatan itu ya Kak. Benar, ya? benar. Dan untuk Kak Ain sendiri, apakah memang sudah terlanjur masuk di prestasi non akademik atau passionnya ya di non akademik, atau memang ingin mencoba di prestasi akademik? Kalau mencoba sih pingin ya. Iya, oke. Cuman ya itu tadi masalah keberuntungan, bejo-bejoan, atau kan semua makhluk punya kelebihan di sisi Oke, masing-masing iya. gitu ya. Entah itu akademik maupun non akademik gitu. Jadi menurut saya lebih nyaman di non akademik. Jadi biasanya kan kalau misal kita nyaman, kita jadi lebih bersemangat Iya, tuh buat malah ngapainya nyaman nih gitu. untuk bekerjanya, menjalaninya. Bener Nggak banget. ada beban gitu Kak ya. Nah, juga nih Kak ya, di semester 2 ini, Kak Ain sebagai mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya, untuk, mohon maaf, pergaulan Kak. Nah, terkadang nih kita perlu atau pentingnya mengedukasi maupun kita sendiri termotivasi akan bagaimana sih untuk kita bisa bergaul dengan baik maupun di teman, di lingkup kampus ataupun di luar kampus Kak. Kalau saya sih jujur, saya kalau masalah pertemanan pilih-pilih ya Kak ya. Oh iya, tapi karena ada alasannya Kak ya. iya, karena sekarang itu remaja, faktor utama itu mempengaruhi itu lingkungan gitu. Iya, benar. Semisal kalau kita punya teman dengan penghasilan 100 juta per hari, kita bakal bisa ikut menghasilkan 100 juta per hari, gitu. Terus kalau semisal teman kita religius, kita juga bakalan ikut religius juga. Dan kalau semisal teman kita nakal juga, nauzubillah ya, kita juga ikutan seperti itu. Sama seperti banyak pepatah yang mengatakan kalau kita ada teman yang jual parfum, kita ikut wanginya. Yes, gitu Kak ya. benar. Benar-benar. Nah, sepenting apakah menurut Kak Ain peran pertemanan mulai dari entah itu mensupport bisnis Kak Ain ataupun nantinya di prestasi atau juga di pembelajaran. Jadi sepenting apa? Penting banget karena teman itu ya faktor kita curhat, faktor kita memberi saran itu benar-benar jadi semangat buat kita, karena kalau untuk umur sekarang kita lebih dekat ke teman ketimbang ke keluarga gitu. Jadi tapi kalau Kak Ain sendiri bisa ya membagi waktu antara keluarga, teman, dan nantinya pada saat bisnis maupun pekerjaan lainnya. Untuk saat ini alhamdulillah sudah bisa karena saya sudah belajar dari pengalaman gitu ya Kak ya. Jadi kembali lagi kita belajar pengalaman. Nah, seperti itu. Nah, untuk Kak Ain juga nih di Akademi Farmasi Surabaya sendiri, apa sih UKM ataupun Ormawa yang sudah diikuti? Untuk saat ini CEO. Oke, CEO. Apa tuh Kak? UKM apa sih Kak? Mungkin teman-teman juga belajar tentang kewirausahaan gitu Kak. Sangat match ya, berarti dengan di luar kampus juga, di kampus juga seperti itu. Nah, berarti penting ya organisasi menurut Kak Ain? Penting sekali. Saya juga mengikuti organisasi juga di luar kota Surabaya, di Surabaya juga. Dan saya sebagai pengurus juga, wakil ketua Saka Bakti Wisada Kota Surabaya. Teman-teman bisa dong ya disapa dulu ya ini teman-teman Saka Bakti Wirasada ya. Nah, teman-teman juga bukan hanya stay tune juga di podcast Anywhere With You ya, melainkan juga bisa share nih, karena nantinya dengan banyaknya share, mereka ataupun kalian juga mendapatkan notif baru dari kita tentang edukasi maupun pengalaman-pengalaman ya seperti ini, podcast kali ini. Nah, di tema
pastinya di prestasi non-akademik, kenapa enggak? Nah, Kak Ain tadi sudah menjelaskan pentingnya berorganisasi. Namun, Kak Ain, apakah juga ada pengaruh di pelajaran nanti? Contohnya seperti di saat pembelajaran, praktikum, ada jadwal Ormawa, UKM atau yang lainnya. Gimana kalau Kak Ain sendiri cara membagi waktunya? Kalau saya sih lebih mencondongkan ke pelajaran dulu ya Kak Oke, ya. ya. Nah, karena kalau untuk Ormawa itu bisa diganti di lain hari juga. Berarti skala prioritas Kak ya? Benar. Oke. Jadi siapa yang lebih urgent, lebih penting begitu. Nah, kalau keuntungannya sih kita jadi lebih tahu jiwa leadernya kita itu. Kalau Oke. di pelajaran inisiatif dapat, Oke, terus ya. cara public speaking itu kan belajarnya bukan dari pelajaran ya, Iya. tapi di luar pelajaran Ataupun akademik Ormawa tadi itu itu ya, ya. seperti itu, Oke. organisasi. Nah, mungkin teman-teman juga pada pengen tahu nih Kak, kenapa sih kok Kak Ain bisa memilih Akademi Farmasi Surabaya? Gimana? Pertama, survive kampus. Kalau saya sih lebih suka ke sini karena di sini D3 ya Kak ya. Iya, oke. Lebih banyak praktek. Jadi saya Oke. lebih suka gerak gitu. Oke, jadi suka gerak. Berarti nggak termasuk rebahan jompo itu ya Kak? Mohon maaf ya. Jadi terkadang nih ya, teman-teman di sana, aduh lebih baik rebahan deh daripada kita terlalu banyak mengejar prestasi ataupun yang lainnya, karena memang rebahan itu enak banget gitu Banget loh. sih. Jadi memang karena memilih di sini, selain itu apa Kak alasannya survive kampus di Akpar ini? Dari alumni juga banyak sih yang keterima kerja ya setelah lulus dari sini. Terus untuk dosennya juga asik sih ya. Ada yang mendukung non akademik juga loh, gitu. Dosen asik ini termasuk dosen muda Kak ya? Bener banget. Ya, ini rahasia ya, mohon maaf, ini rahasia kan mahasiswa ya. Gak boleh gitu Kak. Nah, kalau tadi kita berbicara survive kampus nih teman-teman, kenapa sih Kak juga memilih AFS dengan jalur apa Kak kalau boleh tahu? Rekomendasi. Rekomendasi. Nah, apa tuh Kak? Alasan memilih itu? Untuk biaya juga lebih miring ya Kak ya. Oke. Dapat Miring potongan. kemana, Kak? Oh, potongan ya teman-teman. Jadi cashback ya. Jadi para maba dari Akademi Farmasi Surabaya jangan bingung, aduh nanti ini bayarnya full nih. Ternyata ya itu tadi harga miring ya. Maksudnya di sini dapat cashback teman-teman. Untuk prospek kerjanya banyak, luas banget. Jadi bisa kita survive dari lulusan ya Kak ya, lulusan dari Akademi Farmasi Surabaya. Oke. Dan tips-tips nih Kak supaya bisa masuk di AFS, apakah memang ada salah satu persyaratan yang memang membutuhkan effort banget nih untuk kita bisa masuk ke AFS, atau memang sudah bisa dengan cara yang lain? Bagaimana Kak? Langsung aja sih daftar ya. Kalau misal ingin jadi siswa yang unggulan ya harus cetak prestasi dulu gitu. Biar lebih keren gitu ya. Jadi nggak usah ya udah deh lulusan masuk kuliah lulus sudah selesai. Nah, nggak ada wow-nya kalau kayak gitu Kak. Jadi memang benar-benar kita harus dapat target ataupun menciptakan target bagaimana kita juga bisa baik di bidang akademik maupun non akademik sesuai tema kita, prestasi non akademik, kenapa enggak? Nah, untuk Kak Ain sendiri, apa sih Kak keuntungan kuliah di AFS? Lebih seru sih, seru karena emang banyak praktek. Saya lebih suka praktek sih. Tadi yang bahasa banyak gerak ya Kak ya, karena memang dengan itu kita lebih cepat paham gitu Kak. Bukan hanya materi, aduh ngantuk nggak sih kalau seperti itu. Bener banget. Terlebih sekarang pembelajarannya masih online Kak ya, memang dari faktor pandemi ya saat ini. Namun kalau Kak Ain sendiri nih, mengimbangi bagaimana belajar dengan aktif dan efektif di saat masa pandemi ataupun online. Jujur saya masih beradaptasi ya sama yang namanya daring, karena saya pada dasarnya tuh lebih jelas ke laring gitu. Jadi luring ya. Jadi kayak tatap muka secara langsung itu saya lebih jelas. Karena kalau misal daring itu ada koneksi jaringan yang buruk, terputus ya, bener banget. Belum lagi kalau internetnya habis di tengah-tengah, apalagi pas mau absen tuh sebel banget Pak. Oke. Dengar Kak Ain ini juga pernah ada kendala jaringan ataupun pernah on mic ya? Mic ya? Pernah itu. Jadi ada 2 kelas nih ya. Pada waktu pelajaran matematika ya, saya nggak sengaja neken tombol spasi dan saya nggak tahu kalau spasi itu buat nyalain mic. Saya endorse di tengah-tengah pelajaran itu. Jadi ini gimana nih Kak? Tapi meskipun Kakak endorse di tengah pelajaran ini bisa ya mengimbangi? Masih bisa karena pelajarannya itu masih belum terlalu
hard gitulah. Jadi bisa lah ya kita mengikuti nantinya seperti itu, tapi tetap harus sesuai dan aktif pada saat pembelajaran. Nah, Jadi punya cerita sih kalau kayak gitu. bener-bener. Kalau nggak ada cerita ya hambar-hambar Sepi, aja gitu. bener banget. Bener banget. Jadi apa hanya itu Kak keuntungan dari kuliah di AFS ini bisa nih untuk mahasiswa baru nantinya mempunyai target nanti di AFS? Kalau saya sih jujur passionnya itu di bisnis ya Kak ya. Oke, iya. Nah untuk farmasi sendiri itu karena keinginan orang tua. Jadi saya collab tuh. Oke, kolaps ya. Saya collab. Jadi saya rencana ke D3 dulu, tapi disambi juga dengan bisnis. Bukan kalau S1 kan kita masih lebih hard lagi tuh belajarnya ya. Kalau D3 kan menurut saya masih enjoy gitu. Terus praktek gitu, apalagi saya hobi juga gitu. Jadi nggak seberapa sebel juga menuruti keinginan orang tua juga. Itu kan juga restu orang tua. Jadi kita kan sebagai anak harus mengejar restunya juga gitu. Jadi ya enjoy. Nah, kalau semisal keluar dari sini, Iya, nantinya. saya ingin bisnis dulu. Nanti lanjut S1 apoteker. Jadi nggak hanya satu bidang bisnis aja, nanti bosen. Jadi diimbangin lagi sama farmasi itu. Jadi kalau saya lebih suka membuka lapangan pekerjaan sih ketimbang ikut orang gitu. Oke ya. Jadi teman-teman di sini juga terpenting ya dari mahasiswa baru nantinya akan bingung ataupun gelisah gundah gulana ya. Aduh nanti masuk ke Akfar belajar terus, gak bisa membagi waktu, tidak bisa mencetak prestasi ya seperti Kak Ain yaitu non akademik. Nah jangan risau teman-teman. Jadi gimana kembali ke kita sendiri, skala prioritas untuk bisa membagi waktu, memanage waktu mana yang memang diprioritaskan pertama yaitu belajar, yang kedua bisnis ataupun yang lainnya ya Kak ya. Nah, boleh lagi nih Kak, apa sih Kak keuntungan mungkin bisa menjadikan poin plus juga untuk nantinya mahasiswa baru bisa masuk ke Akademi Farmasi Surabaya? Kalau menurut saya keuntungannya kita jadi lebih tahu tentang dunia farmasi gitu sih ya. Dan satu lagi saya ada masukan tuh jangan terpaksa hatinya. Jadi harus ikhlas gitu. Jadi kalau misal ikhlas, kita jadi banyak tuh manfaatnya. Jadi kita juga kalau misal mau masuk ke D3 farmasi, tentukan target kalian ke depannya di Akfar. Jadi jangan hanya sebagai mahasiswa biasa gitu. Jadi harus wow gitu. Harus ada perbedaan Kak ya. Jadi bukan hanya waduh sudah masuknya mungkin kata orang mahal, namun memang tidak semahal itu. Jadi sesuai dengan kapasitas ya yang sudah kita sediakan. Namun di situ kita juga bisa disambi bekerja ataupun yang lainnya. Dan Kak Ain sendiri juga sudah ada target nih ketika udah lulus dari D3 Akademi Farmasi Surabaya. Bukan karena stagnan, aduh gimana nih nanti kerjanya susah atau gimana. Nah kalau Kak Ain sendiri susah nggak sih Kak kalau udah nantinya lulus dari Akademi Farmasi Surabaya? Susah dalam artian apa ini Kak? Ketika bekerja ataupun memang nantinya Kak Ain masih bingung nih nanti bekerja di mana ya, atau memang sudah survive yang tadi ya, bahasa yang tadi ketika kita sudah survive kampus Akfar ini sendiri, kita sudah tahu nih target kita mau lulus kemana ataupun mau kerja. Kalau masalah susah apa enggaknya itu bergantung kitanya Kak. Kalau kita mau berjuang pasti ada jalan gitu. Kalau semisal kita di awal udah D3 nggak ada peluang kerja banyak gini itu udah mindset yang salah gitu. Jadi kalau kita memandang suatu masalah itu jangan jeleknya, tapi kita ambil sebuah hikmahnya. Oh mungkin saya belum keterima nih setelah lulus, mungkin Allah atau Tuhan kita pingin kita lebih effort lebih gitu. Jadi bukan stagnan di situ saja ya. Nggak pantang menyerah. Nggak pantang menyerah teman-teman. Itulah tadi beberapa quotes ya yang sudah diberikan dari Kak Ain sendiri. Nah boleh nih Kak untuk bisa memberikan motivasi teman-teman di sana. Bagaimana kita menyeimbang atau mengimbangi organisasi, kuliah maupun prestasi. Kalau kita melaksanakan suatu kegiatan harus dari hati gitu. Jadi ikhlas, nyaman, enjoy, kita pun dapat hikmah, dapat positifnya, benar. Jadi jangan kita pikir buruknya dulu, positive thinking gitu. Jadi kita buang dulu ya pikiran mindset ataupun benar. Gagal itu udah biasa ya Kak ya. Yang nggak biasa itu yang nggak mau mencoba. Nah itu ya teman-teman, jadi bagaimana caranya kita mengimbangi organisasi, prestasi maupun di saat pembelajaran nanti. Dikarenakan itu semua akan menjadi
feedback untuk kita sendiri, pembelajaran untuk kita sendiri bagaimana kita bisa memanage waktu. Bukan hanya kita terlalu memikirkan yang enggak dulu. Aduh nanti ini susah. Aduh nanti ini hasilnya seperti ini. Nah, karena memang sudah jelas karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses seperti itu, teman-teman. Ada nih Kak pesan untuk teman-teman di sana maupun dari teman-teman setia Anywhere with You? Satu motivasi. Oke, ya. Apa ya, penyemangat gitu ya. Jangan pantang menyerah. Tujuan kita masih jauh, guys. Sejauh nih teman-teman, jangan pantang menyerah ya. Bener. Jadi, bukan hanya kita udah deh kuliah aja selesai lulus udah selesai. Nah, jadi benar-benar jangan pantang menyerah. Apapun yang sudah terjadi, kegagalan maupun cobaan yang sudah kita hadapi, itu semua adalah perjalanan hidup kita yang nantinya kita ukir dan sebagai sejarah. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, bagaimana perjalanan maupun pengalaman dari Kak Ain sendiri sebagai atlet hoki dan pastinya mengharumkan nama Akademi Farmasi Surabaya. Terima kasih Kakak telah datang ya di studio Anywhere with You. Gimana nih Kak tadi perjalanannya? Alhamdulillah seru. Oh seru ya, berarti nggak jauh Dinikmatin aja. Iya, apalagi sudah ada di podcast atau studio ini ya, sudah nyaman gitu ya Kak ya. Full senyum. Full senyum ya teman-teman. Masih. Oke, terima kasih telah bergabung di podcast Anywhere with You bersama saya Tisal Limazada Dan saya Nur Aini. Oke, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.